Selamat malam hadirin sekalian. Perkenalkan, aku Suara Narator akan menyampaikan kepadamu kisah putus asa tokoh kita, seorang laki-laki yang ditinggal mati istrinya. Ini malam ke-12, lagi-lagi malam tanpa pengharapan. Tanpa tanda akan turun hujan, kobar api dan tokoh kita menjadi yang paling sendiri di bawah kolong langit kemarau. Setelah segala-galanya ia serahkan, istrinya terkasih, jerih payah dan kesabaran, kini ia ingin pergi. Aku harus menyiapkan parang yang paling tajam. Besok, aku akan berlayar, menempuh perjalanan yang sangat panjang. Kesabaranku sudah habis. Harus kuakhiri kesengsaraan ini. Dengan parang itu, tokoh kita sudah menebang hutan dari gunung sampai ke laut. Ia sudah membuka ladang ribuan depa luasnya. Dengan parang yang sama itu pula, ia telah mengorbankan istrinya tercinta, tapi tak kunjung turun hujan. Aku, suami Nogogunu Emahingi, oh, penguasa langit, leraulan tanah ikan, istriku tercinta, sudah aku serahkan padamu. Tapi tak juga kau menepati janji. Kemarau membentang, pecah-pecah tanah petak, kering kali membelah setapak. Setelah ini, semata-mata adalah kelaparan. Orang-orang telah pergi berlayar, menjauh, meninggalkan pulau ini karena tak ingin mati di sini. Mati sia-sia memeluk janji-janji. Kabarnya di pulau seberang ada kelimpahan hujan dan makanan. Ini ubi penghabisan. Ini tuak paling nadir. Hidangan paling akhir. Tuak pahit perlahan memabukkan tokoh kita. Rasa pusing yang hebat membludak di dalam kepalanya.
lepaskan. Aku, suami Nogogunu Emahingi, istriku tercinta, sudah aku serahkan padamu. Tapi tak juga kau menepati janji. Oh, Lera Ular. Oh, Selamat bertemu kembali, cintaku. Meski hanya melalui mimpi terburukmu, aku datang dari tempat yang sangat-sangat jauh, dari negeri yang berkelimpahan segalanya. Di sana hujan telah turun, menarik padi dan jagung tumbuh menjulang ke langit. Di sana kesuburan tak ada habis-habisnya. Di antara kelimpahan itu, aku mengenangmu, suamiku. Apa kabarmu? Wajahmu makin tirus, kurus ragamu, hilang semangat hidupmu. Dirimu tak seperti saat terakhir kali aku melihatmu. Kau masih ingat hari terakhir itu? Tentu tak akan pernah kau lupakan hari terkelam itu seumur hidupmu. Kita berdua yang sejiwa sebagai suami istri harus berpisah dunia seperti dua musuh bebuyutan. Tak sampai hati, tapi kau mesti mengangkat parang memenggal-menggal tubuhku, menaburkannya ke sekeliling kebun hingga kerat-kerat terkecil. Darahku mengalir membasuh kesedihan ladang yang tak disentuh musim hujan. Dalam rasa sedih yang paling dalam, semuanya dengan ikhlas kau lakukan. Semuanya kau lakukan karena aku adalah Nogogunu Emahingi. Aku adalah Dewi Makanan. Aku harus mati demi tumbuh benih-benih. Tapi akhir dari tragedi itu tak semanis janji-janji. Hujan tak turun-turun, tak tumbuh jagung,
padi, ubi, sayur, jamur, kacang. Segalanya seperti hanya jari dongeng. Sementara berhari-hari kau membuka kebun di mana-mana, menunggu turun hujan, menunggu benih tumbuh, menunggu kelimpahan makanan. Tapi kau hanya terus menunggu. Karena itu, sekarang aku ingin mengatakan semuanya kepadamu. Yang ilahi, yang datang dari Yang Maha Tinggi, harus mendapat tempat yang layak. Kebun-kebun harus dibuka dengan penuh syukur. Benih-benih harus diperlakukan selayak dewi. Karena itu, karena ia ada melalui pengorbanan nyawa, luka, dan darah. Tak boleh muncul rasa serakah merebut tanah milik orang lain. Tak boleh ada rasa serakah mencuri hasil bumi milik orang lain. Tak boleh ada sedikit pun kecurangan dan ketamakan jika memperlakukan benih dari ilahi. Karena itu, aku harap kau bersabar sedikit lagi, suamiku. Bertahanlah, sayangku. Jangan pergi, jangan berputus asa. Kau juga mesti banyak berkorban demi aku. Kau akan menuai pembalasan setara setelah ini. Bersabarlah. Bertahanlah. Tidak. Kau bunuh. Tidak. Amin. Tidak. Tidak. Oh, Nogoguno Mahini. Apa itu engkau? Oh, Nogoguno, keluarlah. Oh, Mahingi, jangan bersembunyi dari aku.
Tidak. Tidak. Tidak ada Nogo Gunoi Mahingi. Ini hanya mimpi. Hanya mimpi buruk. Ini hanya tipu muslihat. Tokoh kita mengingat-ingat kembali kata demi kata dalam mimpi buruknya tadi. Ia semakin tak yakin itu istrinya. Itu bukan Nogo Gunoi Mahingi. Itu bukan belahan jiwaku. Itu pasti setan. Ular beluga yang ingin mengganggu keputusanku. Jika itu istriku, tak mungkin ia membiarkanku menderita sepanjang ini. Tokoh kita sudah menebang hutan dari gunung sampai ke laut. Ia sudah membuka ladang ribuan depa luasnya. Ia sudah mengorbankan istrinya. Ia telah kehilangan segala-galanya. Ia telah sampai pada batas kesabarannya. Aku harus menyiapkan parang yang paling tajam. Besok, aku akan berlayar menempuh perjalanan yang sangat panjang. Kesabaranku sudah habis. Harus kuakhiri kesengsaraan ini. Kehilangan paling pahit ini pun tiba juga. Tokoh kita melangkah ke tengah kering ladang, menyerah pada batu jagal, berlayar ke tempat yang sangat jauh, ke arah yang tak teraih dan tak akan pernah kembali. Yang tertinggal hanya dongeng. Hanya dongeng.